Pemberontakan Republik Maluku Selatan. Belanda konflik ideologi. Setelah konferensi meja bundar atau KNB tahun 1949, terjadi perpecahan antara kelompok unitaris yang mendukung integritas dengan NKRI dan kelompok federalis pro-Belanda yang ingin mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT sebagai negara federasi. Kelompok federalis tergabung dalam organisasi Gabungan 9. Ketidakpuasan terhadap integrasi. Ketika NIT diminta bergabung dengan NKRI pada April 1950, sebagian kalangan di Maluku merasa tidak puas. Tokoh seperti Manusama mengorbankan semangat anti pemerintah dengan argumen bahwa Maluku tidak ingin dijajah orang Jawa. Keterlibatan KNIL, mantan tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger atau KNIL, berperan dalam mendukung gerakan RMS yang menimbulkan kecurigaan tentang campur tangan Belanda. Definisi pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah gerakan politik dan militer yang bersifat separatis yang dilakukan oleh kelompok tertentu di wilayah selatan Maluku pada periode awal kemerdekaan Indonesia 1950 sampai 1963. Secara resmi, gerakan ini mengaku mendirikan negara otonom bernama Republik Maluku Selatan yang bertujuan untuk memisahkan diri secara permanen dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berbeda dengan gerakan federalis lain yang ingin bentuk negara federasi di Indonesia, RMS bertekad membentuk negara baru yang mandiri dengan dasar hukum sendiri dan sistem pemerintahan yang terpisah dari pusat Jakarta. Gerakan ini didukung oleh sebagian kalangan masyarakat Maluku atau khususnya yang beragama Kristen dan mantan tentara KNIL, serta dianggap sebagai pemberontakan oleh pemerintah Indonesia karena melanggar konstitusi dan keutuhan wilayah NKRI. Tujuan: memisahkan wilayah selatan Maluku dari NKRI, menjadikan Maluku Selatan sebagai negara mandiri yang tidak tergantung pada pemerintahan pusat Jakarta, melindungi kepentingan sosial dan budaya. Tokoh RMS berargumen bahwa masyarakat Maluku memiliki identitas budaya dan sejarah yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, sehingga perlu negara sendiri untuk melindunginya dari penjajahan budaya yang diduga akan datang dari Pulau Jawa. Menjaga kedudukan ekonomi. Beberapa kalangan merasa bahwa sumber daya alam Maluku seperti rempah-rempah, kayu dan emas tidak akan dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat setempat jika tetap tergabung dengan Indonesia. Memperkuat posisi kelompok Kristen, meskipun tidak secara resmi disebutkan sebagai tujuan utama. Sebagian pendukung RMS yang beragam Kristen merasa terancam oleh dominasi politik yang diduga beragama Islam dari pusat, sehingga melihat RMS sebagai cara untuk melindungi kebebasan beragama dan kedudukan mereka. Memperkuat hubungan dengan Belanda. Sebagian tokoh RMS berharap mendapatkan dukungan politik dan militer dari Belanda yang sebelumnya menguasai Hindia Belanda, karena mereka lebih cenderung mendukung sistem federal atau negara terpisah. Dr. Christian Robert Stephen Sumokil 1908 sampai 1966 menjabat sebagai presiden RMS sejak proklamasi hingga ditangkap. Lahir di Pulau Haruku, Maluku, dan sempat bekerja sebagai pengacara serta Jaksa Agung Negara Indonesia Timur NIT sebelum bergabung dengan gerakan RMS. Dikenal sebagai pemikir utama yang mengusung ide pemisahan Maluku dari Indonesia dengan alasan identitas budaya dan keamanan masyarakat. Ditangkap pada 12 Desember 1963 di Pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati. Dieksekusi pada tahun 1966. Johan Hendrik Manuhutu 1907 sampai 1985 menjabat sebagai kepala daerah Maluku Selatan yang secara resmi mengumumkan proklamasi RMS pada 25 April 1950,
meskipun dikatakan terpaksa di bawah tekanan Knil. Sebelumnya adalah pejabat pemerintah Belanda dan kemudian aktif di dalam NIT. Setelah RMS direbut TNI, ia melarikan diri ke Belanda dan tetap menjadi tokoh utama gerakan RMS di luar negeri hingga wafat. Lanjutan, Frans Tutuhatunewa menjabat sebagai Perdana Menteri RMS sejak pembentukan kabinet pertama RMS, bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan RMS dan hubungan luar negeri. Setelah Ambon direbut TNI, ia juga melarikan diri ke luar negeri dan terus mendukung gerakan RMS. Yohanes Manusama, tokoh yang sangat berpengaruh dalam membangkitkan semangat anti pemerintah pusat di kalangan masyarakat Maluku, dikenal dengan pidatonya yang meyakinkan, yang mengorbankan ketidakpuasan terhadap integrasi dengan Indonesia dan menyebarkan argumen bahwa Maluku akan dijajah orang Jawa, membantu membentuk organisasi pendukung RMS dan bekerja sama dengan tentara Knil. Proklamasi RMS pada tanggal 25 April 1950, RMS diumumkan di Ambon oleh J. Manuhutu, kepala daerah Maluku Selatan, yang terpaksa bersedia di bawah tekanan KNIL. Christian Robert Stephen Soumokil, mantan Jaksa Agung NIT, menjabat sebagai Presiden RMS. Wilayah RMS mencakup pulau-pulau besar seperti Ambon, Seram, dan Buru. Angkatan Perang RMS (APRMS) dibentuk pada 9 Mei 1950 dengan Sersan Mayor KNIL DJ Samson sebagai panglima tertinggi. Peristiwa penting: 1. Upaya damai gagal. Pemerintah Indonesia Pusat mengutus Dr. J. Leimi Mena untuk menyelesaikan masalah secara damai, tetapi upaya ini gagal. 2. Operasi militer. Pemerintah kemudian melancarkan operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang pada November 1950. Pasukan TNI berhasil menguasai kota Ambon, meskipun harus kehilangan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dalam perebutan benteng New Victoria. 3. Perjuangan berlanjut. Meskipun Ambon telah direbut, para pejuang RMS terus bergerak di daerah pedalaman dan pulau-pulau lain hingga tahun 1960-an. Dampak dan akibat: korban jiwa dan kerusakan materi. Pertempuran memakan banyak nyawa dari pihak TNI, RMS, dan warga sipil. Migrasi besar-besaran sekitar 12.000 mantan prajurit Knil dan pendukung RMS mengungsi Belanda ditempatkan di kamp terpencil. Tindakan terorisme di Belanda. Beberapa pendukung RMS di Belanda melakukan serangan teror karena kekecewaan terhadap pemerintah Belanda yang tidak mendukung gerakan mereka, seperti percobaan pembunuhan Duta Besar Indonesia 1970, penyandaran kereta api 1975-1977, dan penyerangan kedutaan Indonesia 1975. Gangguan hubungan Indonesia-Belanda. Tindakan terorisme dan masalah RMS memburuk hubungan dengan negara selama beberapa tahun. Perselisihan antara kelompok Maluku, sentimen antara pendukung dan penentang RMS diduga menjadi salah satu penyulut kerusuhan di Maluku pada akhir 1998 dan awal 2000-an. Kesimpulan: pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) adalah gerakan separatis di Maluku yang diproklamasikan pada April 1950 oleh kelompok federalitas pro-Belanda dan mantan prajurit Knil, dipimpin Chris Soumokil dengan tujuan memisahkan Maluku Selatan dari NKRI. Gerakan ini ditumpas oleh TNI di Ambon pada November 1950. Meskipun perlawanan
gerilya berlanjut diseram hingga 1962 dan Sun Mokil tertangkap serta dihukum mati pada 1966. Dampaknya mencakup banyak korban jiwa, migrasi pendukung RMS ke Belanda yang kemudian melakukan terorisme, gangguan hubungan Indonesia-Belanda, dan sentimen yang diduga menyulut kerusuhan Maluku akhir 1990 awal 2000-an.